125-100 Kota Hantu. Angin dingin bertiup di 100 Ghost Forest. Itu adalah tempat yang tidak pernah dicapai siang hari. Di sebuah pertanian kecil yang ditinggalkan, si Feng, dengan penampilannya yang baru saja menyamar, saat ini berdiri di dalam sebuah bangunan kayu, mencari sesuatu. Aku akhirnya menemukannya. Sepertinya informasinya tidak salah. Setelah membalikkan tempat itu, si Feng memperoleh kunci perunggu dari ember kayu. Kunci pintu rahasia. Mampu membuka gerbang baja ke lorong rahasia kota 100 Ghost. Sekarang seorang asasin berjongkok di sudut, menunggunya. Si Feng khawatir bahwa masalah akan muncul pada saat yang genting. Oleh karena itu, dia melepaskan gagasan memasuki kota 100 Ghost melalui pintu depan. Dengan kunci ini, dia bisa menggunakan jalan rahasia untuk memasuki kota 100 Ghost. Hanya saja, proses melakukannya dipenuhi banyak komplikasi. Legenda memilikinya, seluruh 100 Ghost Forest pernah dikutuk oleh Dark Cursemancer yang sangat kuat, mengubah semua penghuni yang hidup menjadi hantu. Terperangkap dalam siksaan yang tak ada habisnya, hantu-hantu ini menyimpan kebencian yang kuat terhadap makhluk hidup. Selama orang yang masih hidup mendekati kota 100 hantu, hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya akan menyergap dan melahap mereka. Sementara itu, jalan rahasia akan mengarahkan si Feng langsung ke wilayah pusat kota 100 hantu. Meskipun Absolute Heaven sangat kuat, dia tidak bisa memasuki kota 100 hantu. Terlebih lagi, si Feng telah mengubah penyamarannya lagi. Bahkan jika mereka bertemu, Absolute Heaven tidak akan mengenalinya. Si Feng menemukan ruang bawah tanah tidak jauh dari peternakan. Gudang bawah tanah ini adalah pintu masuk ke jalan rahasia yang mengarah ke kota 100 hantu, sedangkan pemilik pertanian adalah penjaga gerbang jalan rahasia ini. Ruang bawah tanah sangat gelap, dan si Feng tidak bisa melihat satu hal pun di dalam. Satu-satunya pilihan adalah mengambil lampu ajaib untuk menyinari jalan. Dia mengikuti sepanjang lorong ruang bawah tanah, maju ke depan sampai dia akhirnya mencapai gerbang baja besar yang mengarah ke jalan rahasia. Namun, pada saat ini, gerbang baja tertutup rapat. Jika kekuatan si Feng lebih dari 100 poin, bahkan jika dia tidak memiliki kunci, dia akan dapat memaksa membuka gerbang baja ini dengan tangannya sendiri. Namun, dia masih sangat jauh dari memiliki 100 poin di strength, jadi dia hanya bisa dengan patuh menggunakan kunci untuk membuka gerbang. Setelah hanya mengambil beberapa langkah ke lorong rahasia, si Feng menemukan bahwa sekelilingnya dipenuhi dengan tulang putih mutiara. Sementara dinding di kedua sisi dipenuhi dengan bekas luka pertempuran. Pemandangan seperti itu memberi si Feng firasat yang sangat buruk. Kutukan di 100 Ghost Forest mengubah makhluk hidup menjadi hantu. Itu berarti bahwa semua penghuni tempat ini adalah hantu. Tumpukan kerangka ini. Pada saat ini, sekelompok besar roh jahat hitam pekat datang keluar dari kedalaman lorong rahasia, meraung. Mata merah mereka terkunci erat ke si Feng saat mereka memamerkan taring mereka dan mengacungkannya, melaju ke arahnya. Roh jahat terkutuklah. Monster biasa. Level 15. HP 700/700. Roh jahat terkutuklah. Jika dibandingkan dengan penampakan terkutuklah, jauh lebih ganas. Mereka tidak seperti penampakan terkutuk yang lamban dalam gerakan mereka, hanya bergantung pada naluri mereka untuk bergerak. Roh jahat terkutukukan memiliki kecerdasan dan sangat bersemangat. Mereka juga memiliki kegilaan naluriah dan kepekaan terhadap daging dan darah. Roh terkutuklah semua level 15. Sementara itu,
Si Feng hanya level 7. Dengan penindasan tingkat 8 tingkat, di samping 60% perlawanan dan 20% penghindaran serangan fisik, Si Feng tidak akan bisa berurusan dengan bahkan salah satu dari monster ini, belum lagi sekelompok lebih dari 30. Roh jahat terkutuk ini bahkan bisa melenyapkan pihak level 15 dengan relatif mudah. Menyaksikan roh-roh jahat terkutuk ini berlari ke arahnya, Si Feng mengeluarkan Frost Grenade dari tasnya, melemparkannya ke mereka. Frost Grenade langsung habis di tengah-tengah kelompok Curse Evil Spirit. Dalam sekejap mata, roh jahat terkutuk dalam radius 10 yard dibekukan. Mereka juga menerima minus 400 kerusakan akibat es dari ledakan. Seperti yang diharapkan, peningkatan 100% untuk kerusakan magis adalah tumit Akilis hantu-hantu ini. Alasan Si Feng memilih untuk bergegas ke 100 Ghost Forest adalah Frost Grenades yang berhasil dia beli selama perjalanannya ke Blackwing City. Basic Frost Grenade sudah cukup untuk berurusan dengan para hantu di 100 Ghost Town. Bagaimanapun, 200 kerusakan bukanlah jumlah yang kecil. Selain itu, Frost Grenades akan memiliki peningkatan kerusakan 100% ketika digunakan pada hantu di sini, menjadi lebih luar biasa. Seperti yang diharapkan, Frost Grenade sangat efektif melawan monster tipe hantu ini. Selain itu, mereka memiliki jangkauan lemparan 30 yard dan cooldown dalam 1 detik. Namun, itu setengah efektif ketika digunakan melawan pemain. Sebelumnya, Si Feng khawatir bahwa jumlah Frost Grenade yang dia bawa ke 100 Ghost Town tidak cukup. Karenanya, dia tidak menggunakan satu pun dari mereka untuk melawan Absolute Heaven. Selain itu, Frost Grenade mungkin tidak dapat membunuh Absolute Heaven, dan bahkan jika mereka berhasil membunuh Absolute Heaven, Si Feng akan mengungkapkan salah satu kartu trufnya. Jika orang lain mengetahui informasi ini dan mulai membuat persiapan melawan Frost Grenades, itu benar-benar akan menjadi perdagangan yang tidak berharga. Jika dia mengungkapkan kartu ini, dia perlu memetik manfaat paling banyak darinya. Menggunakan Frost Grenades untuk menyingkirkan satu Absolute Heaven sama sekali tidak layak. Paling tidak, dia harus menggunakannya untuk memberikan pukulan kejam pada Martial Union. Kanan, bagaimana aku bisa lupa bahwa hantu adalah monster tipe kegelapan? Judul pemburu iblis seharusnya cukup bermanfaat. Si Feng tiba-tiba mengingat judul pemburu iblisnya sendiri, menukar gelarnya saat ini. Segera, atribut roh jahat terkutuk berkurang 10%, sementara kerusakan yang mereka terima meningkat 10%. Si Feng kemudian melemparkan Frost Grenade lain, bom meledak dengan ledakan keras di tengah-tengah kelompok roh jahat. Sepotong kerusakan minus 440 poin muncul di atas kelompok monster. Seketika, ia memusnahkan 30 ditambah roh jahat terkutuklah. Sistem, level 15 roh jahat terkutuklah terbunuh. Perbedaan level 8. EXP yang diperoleh meningkat 800%. Diperoleh 4800 EXP. Sistem, level 15 roh jahat terkutuklah terbunuh. Perbedaan level 8. EXP yang diperoleh meningkat 800%. Diperoleh 4800 EXP. Sistem, level 15 roh jahat terkutuklah terbunuh. Perbedaan level 8. EXP yang diperoleh meningkat 800%. Diperoleh 4800 EXP. Serangkaian lebih dari 30 pemberitahuan muncul di tampilan Si Feng. Meskipun monster tipe hantu memberikan EXP paling sedikit, EXP yang dihargai untuk membunuh monster dari level yang lebih tinggi masih sangat tinggi.
Bahkan jika Si Feng adalah level 7 sekarang, bar pengalamannya masih meningkat dengan potongan yang cukup besar. Dia mencapai 23% dari level 7, kecepatan levelingnya bahkan lebih cepat daripada roket. Setelah roh jahat ini meninggal, mereka menjatuhkan cukup banyak koin tembaga dan esensi ini spirit. 10 ini spirit essences dapat digunakan untuk membentuk spirit essence, salah satu bahan yang diperlukan untuk menjalin keterikatan magis. Karenanya, spirit essences juga bernilai cukup banyak uang. Setelah mengumpulkan tetesan, Si Feng menemukan bahwa roh jahat sebenarnya memberinya lebih dari 1 koin perak. Ada juga lebih dari selusin essence ini spirit yang turun. Ketika dibentuk menjadi spirit essence, itu bernilai 1 koin perak. Ini jelas merupakan tempat yang baik untuk menghasilkan uang. Meskipun masih ada 2 Frostades yang hilang, dengan biaya total 3 koin perak, jika Si Feng bisa memikat lebih dari 50 monster setiap kali, dia hampir tidak akan mendapat untung kecil. Mudah-mudahan akan ada lebih banyak roh jahat di tempat ini, kata Si Feng dengan harapan, tangannya memegang Frost Grenade lainnya. Setengah jam kemudian, Si Feng akhirnya tiba di pintu keluar rahasia. Jalan rahasia itu sangat panjang, dan dalam perjalanan ke sini, dia bertemu dengan penyergapan dari 5 kelompok roh jahat lainnya. Namun, Frost Grenades berurusan dengan mereka semua. Jumlah roh jahat di setiap serangan hanya terhitung sedikit di atas 20, menyebabkan Si Feng rugi. Sebagai gantinya, pengalaman Si Feng dengan cepat meningkat. Dia akan naik level jika dia baru saja membunuh beberapa kelompok evil spirit. Benar-benar pengalaman yang menyegarkan. Gerbang yang membuka ke kota 100 hantu secara luas agape. Sebelum Si Feng keluar dari jalan rahasia, dia sudah bisa mendengar raungan dan ratapan yang tak terhitung jumlahnya di luar. Di atas lorong rahasia adalah hotel kota 100 hantu, dan orang bisa membayangkan bahwa jumlah hantu di sana pasti tidak sedikit. Namun, dalam ruang sempit seperti itu bukan ide yang baik bagi Si Feng untuk menggunakan Frost Grenades. Karena tidak punya pilihan yang lebih baik, Si Feng mengaktifkan Ring of Nothingness. Keadaan ketiadaan berbeda dari stealth. Si Feng memasuki ruang lain sama sekali, dan bahkan hantu tidak bisa menemukan Si Feng. Si Feng bisa tetap dalam keadaan ketiadaan untuk waktu yang singkat. Oleh karena itu, dia berlari dengan sangat liar ketika dia dengan cepat meninggalkan hotel, berlari ke salah satu rumah pribadi. Melihat durasi keadaan ketiadaan akan berakhir. Jika Si Feng berjalan-jalan di jalan-jalan kota 100 hantu, dipenuhi dengan hantu, dia benar-benar akan mencari kematian. Adapun Frost Grenades, mereka memiliki cooldown 1 detik, dan mereka dapat mencakup setiap lokasi. 3 detik, 2 detik, 1 detik. Dengan hanya 10 yard tersisa sebelum Si Feng mencapai rumah pribadi, keadaan ketiadaan berakhir, tubuhnya terungkap. Tiba-tiba, kepala hantu yang tak terhitung jumlahnya di jalanan semua berbalik ke arah Si Feng, mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Di antara hantu-hantu ini, tidak ada kekurangan monster peringkat elit, roh jahat ganas, dan mereka semua bergegas menuju Si Feng. Bab 126 Kiri dalam debu. Menyaksikan para hantu bergegas keluar dari sekitar. Si Feng segera mengaktifkan Windwalk, kecepatannya meningkat dengan lompatan besar saat ia berlari menuju rumah bobrok. Ao! Level 15 elit peringkat Ferocious Evil Spirits mengeluarkan pekikan yang memekakkan telinga. Segera, lebih banyak roh jahat terkutuklah berlari, berkerumun di rumah pribadi. Di bawah komando roh jahat ganas,
mereka semua menyerbu masuk ke rumah dengan cara yang terorganisir dengan baik. Rumah pribadi itu tidak besar, dan tempatnya berantakan, dengan debu menutupi setiap permukaan. Sementara itu, pintu utama rumah paling banyak hanya bisa memuat 2 orang. Saat roh terkutuk melalui pintu utama, Basic Frost Grenade berukuran kecil meledak di ambang pintu. Udara dingin meluap dari pintu masuk, dan segala sesuatu dalam radius 10 yard membeku. Seketika, 50 ditambah roh jahat terkutuklah di depan rumah pribadi membeku juga, dan kerusakan minus 440 poin muncul di atas masing-masing kepala mereka. Sisa HP mereka turun di bawah setengah. Dengan roh terkutuk di pintu masuk yang berakar di tempat, yang lain yang tidak terpengaruh, tidak dapat bergegas ke rumah untuk melahap si Feng. Frost Grenade dapat menahan roh jahat selama 5 detik. Si Feng mengambil kesempatan ini untuk menggunakan Thundering Flash. 3 busur petir segera menembus ke pintu masuk utama. Namun, karena kesenjangan antara level yang terlalu lebar, total kerusakan skill yang disebabkan untuk setiap roh terkutuklah bahkan tidak melebihi minus 100 poin. Sistem kecakapan Thundering Flash dinaikkan 3 poin. Namun, karena tingkat tinggi dari roh jahat terkutuk ini, setiap kali si Feng menggunakan skill untuk menyerang mereka, kemampuan skillnya sangat meningkat. Setiap penggunaan akan meningkatkan kemampuan skill sebesar 3 poin. Ketika hal itu terjadi, si Feng bisa menggunakan roh jahat terkutuk ini untuk melatih kemahiran keterampilannya sambil menunggu cooldown dari Frost Grenades berakhir. Earth Splitter. Ledakan api guntur. Keterampilan AOE mendarat di roh terkutuklah, satu demi satu. Meskipun kerusakannya sangat rendah, kecakapan keterampilan sangat meningkat. Setelah menggunakan 3 keterampilan, si Feng melemparkan Frost Grenade lain. Seketika, 50 ditambah roh jahat terkutuklah mati, berubah menjadi sejumlah besar EXP untuk si Feng dan menjatuhkan banyak koin tembaga dan esensi ini spirit. Dengan gelombang pertama Curse Evil Spirit mati, yang di belakang bergegas maju sekali lagi. Si Feng menunggu sampai mereka mulai masuk melalui pintu masuk utama sebelum melemparkan Frost Grenade. Sekali lagi, roh jahat terkutuklah terhenti. Si Feng kemudian menggunakan keterampilan yang memiliki cooldown mereka selesai sebelum menggunakan Frost Grenade lain untuk menghabisi roh jahat terkutuk ini. Roh jahat terkutuk yang tak terhitung jumlahnya menyerbu kota 100 hantu. Ada juga roh jahat ganas yang terus-menerus memekik dan memikat roh jahat terkutuk lainnya. Pada saat ini, roh jahat terkutuk dan roh jahat ganas meluap-luap di halaman rumah pribadi. Jika tidak ada tim yang terdiri dari beberapa ratus pemain di sini, bisa dibilang impian untuk membersihkan semua monster ini. Namun, si Feng hanya berkemah di dalam rumah pribadi, menggunakan Frost Grenades untuk membersihkan monster-monster ini secara perlahan. Meskipun efisiensinya jauh lebih lambat jika dibandingkan dengan tim dengan ratusan pemain, metodenya sangat aman. Dia juga bisa menggiling untuk keterampilan, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Dengan kematian batch demi batch dari Curse Evil Spirit, pengalaman si Feng dan kecakapan skill meningkat tanpa henti. Bahkan sebelum 5 menit berlalu, si Feng sudah naik ke level 8. Meskipun dia telah membunuh sejumlah roh terkutuk yang gila, menuju kota 100 hantu, jumlah seperti itu hanya setetes dalam ember. Setelah mencapai level 8, EXP yang dia peroleh dari membunuh roh terkutuklah dikurangi oleh sepotong besar. Namun, kematian setiap roh jahat terkutuk masih menghasilkan si Feng dengan 4.200 EXP,
dan kecepatan levelingnya masih meningkat lebih cepat daripada roket. Dengan setiap gelombang monster terbunuh, bar pengalamannya diisi oleh sepotong besar. Jika orang lain melihat ini, mata mereka kemungkinan besar akan keluar dari rongganya. Mereka hanya bisa meningkatkan bar pengalaman mereka dengan sepotong kecil setelah berjuang selama 1 atau 2 jam. Namun, bilah pengalaman si Feng diperluas sebagian besar setiap saat. Dengan penurunan yang lambat dari Frost Grenade yang tersisa dari si Feng, jumlah roh terkutuklah Curse juga terus turun. Situasi ini sangat membuat arwah jahat ganas, dan mereka bekerja lebih keras untuk memanggil sekutu mereka. 20 menit kemudian, kilatan emas mengelilingi tubuh si Feng. Dia naik level sekali lagi, mencapai level 9. Sementara itu, ledakan api guntur telah naik ke level 2, dan Earth Splitter ke level 3. Jika termasuk bonus level skill dari Abyssal Blade, Thunder Flame Explosion akan menjadi level 4, sementara Earth Splitter akan menjadi level 5. Ledakan api guntur, tipe aksi, level 4. Membutuhkan melee weapon. Menyebabkan 300 base damage dan tambahan flame dan damage thunder ke musuh dalam radius 5 yard. Musuh yang terkena akan ditempatkan dalam kondisi pingsan selama 4,5 detik. Cooldown, 36 detik. Earth Splitter, level 5. Membutuhkan Sword. Menyebabkan 190 base damage dan berdasarkan pada periode pengisian daya antara 0,2 detik hingga 3 detik, maksimum kerusakan senjata 360%. Jangkauan serangan 10 yard. Cooldown, 40 detik. Cooldown dari kedua skill ini sangat berkurang, sementara kekuatan mereka meningkat. Jika kedua skill itu digunakan, monster umum pada level yang sama akan mati tanpa pertanyaan. Namun, bagian yang paling menakutkan masih fakta bahwa si Feng telah naik ke level 9. Bahkan di semua White River City, tidak ada yang bisa menemukan pemain level 9 lain. Jika ada peringkat untuk level, si Feng tidak diragukan lagi akan ditempatkan di tempat nomor 1. Sementara pemain di tempat kedua masih jauh dari level 8. Dapat dikatakan bahwa si Feng telah meninggalkan orang lain dalam debu, dan bahkan jika yang lain mencoba, mereka tidak bisa mengejar ketinggalan. Setelah mencapai level 9, si Feng menempatkan semua poin atributnya ke agility. Dengan ini, agility si Feng akhirnya mencapai 75 poin, memuaskan kondisi untuk melengkapi Dark Pursuers Cape. Setelah melengkapi Cape Pursuer yang gelap, atribut si Feng meningkat sekali lagi. Agility-nya segera naik menjadi 80 poin. Selama mencapai 100 poin, dia bisa membuka skill tersembunyi spesial agility, sangat meningkatkan kecakapan pertempurannya. Selain itu, HP si Feng juga meningkat menjadi 1200 poin, movement speed-nya menjadi 24 poin, dan attack speed-nya menjadi 30 poin, yang memungkinkannya mempelajari skill Silent Steps. Lain kali dia bertemu Absolute Heaven, dia tidak akan membiarkannya melarikan diri dengan mudah. Sekarang si Feng adalah tingkat 9, penindasan tingkat dari roh terkutuklah tidak lagi sama pentingnya dengan sebelumnya. Selain itu, Flash Petir, Earth Splitter, dan ledakan api guntur semuanya telah naik level, terutama meningkatkan kekuatan mereka. Saat ini, si Feng hanya perlu menggabungkan 1 Frost Grenade dan 3 keahliannya untuk mengakhiri Curse Evil Spirit, menyelamatkannya banyak Frost Grenade. Setelah itu, si Feng terus membantai Curse Evil Spirit selama lebih dari selusin menit, bar pengalamannya naik menjadi 36% dari level 9.
Selama dia terus menggiling seperti ini selama 1 jam, dia pasti bisa mencapai level 10. Sayangnya, si Feng telah membersihkan semua roh jahat terkutuk yang pernah memenuhi jalanan. Akhirnya, roh-roh jahat ganas itu tidak lagi bisa diam. Mereka melepaskan raungan marah, berniat merobek si Feng menjadi serpihan dengan tangan kosong mereka sendiri. Adegan itu menakuti roh-roh jahat terkutuk lainnya. Mereka buru-buru berpisah untuk memberi jalan pada roh jahat ganas. Tiba-tiba, lebih dari selusin makhluk yang tampak menyeramkan menyerbu rumah pribadi. Setiap orang dari roh-roh jahat ganas yang bermaksud membuat si Feng menjadi puluhan ribu keping. Roh jahat ganas. Peringkat elit. Level 15. HP 5000 per 5000. Dibandingkan dengan roh jahat terkutuklah, tidak hanya roh jahat ganas memiliki tubuh yang lebih besar, tetapi kekuatan serangan dan kecepatan gerakan mereka juga sangat melebihi yang sebelumnya. Mereka memiliki banyak keterampilan jarak dekat yang kuat. Selain 5000 HP mereka, resistensi 70%, dan 30% penghindaran terhadap serangan fisik. Mereka mampu dengan mudah menghilangkan kelas huru-hara dari tingkat yang sama. Selain itu, kerusakan serangan magis yang digunakan pada monster ini hanya meningkat 50%, sementara kerusakan magis dari atribut yang sama akan berkurang sebesar 50%. Akibatnya, bahkan kelas penyihir tidak berdaya melawan mereka. Namun, itu masih bukan aspek yang paling menakutkan dari monster ini. Setelah domain dewa mengalami evolusi pertamanya, monster umum di atas level 10 semuanya memiliki sejumlah kebijaksanaan. Sementara itu, elit level 15 ini memiliki kebijaksanaan yang lebih besar, meningkatkan kehebatan pertempuran mereka dengan banyak lipatan. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, Ferocious Evil Spirit ini membantai banyak pemain dari Glorious Light. Untuk membunuh roh jahat ganas ini, Glorious Light telah membayar dengan nyawa ratusan pemain. Akhirnya di sini kan, meskipun menyaksikan roh jahat ganas bergegas ke arahnya, si Feng tetap sangat tenang. Pada kenyataannya, ada satu hal yang si Feng selalu ingin tahu. Di Guts Domain, jika monster dengan kecerdasan tinggi ini bertemu dengan pemain yang jauh melebihi mereka, reaksi seperti apa yang akan terjadi? Bab 127 Ghost Rider. Sama seperti roh jahat ganas hendak bergegas ke rumah, si Feng mengeluarkan granat frost menengah dari tasnya, melemparkannya. Roh-roh jahat ganas telah memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan hebat frost grenade, dan mereka menunjukkan penghinaan yang ekstrim terhadapnya. Tanpa berusaha menghindari frost grenade, cakar hitam pekat mereka tiba-tiba menjulur ke depan, menebas ke jantung si Feng. Namun, setelah frost grenade habis, udara dingin yang mengembang beberapa kali lebih dingin dari sebelumnya. Pada saat ini, roh jahat ganas segera menyadari ada sesuatu yang salah. Ekspresi menyeramkan di wajah mereka menunjukkan sedikit ketakutan. Dalam sekejap mata, udara dingin menyerbu bentuk-bentuk semua roh jahat ganas, mengubahnya menjadi patung-patung es. Intermediate Frost Grenade adalah kartu truf yang disiapkan si Feng. Masing-masing bernilai 10 koin perak, yang hampir beberapa hari dari penghasilan pemain pro. Intermediate Frost Grenade juga menyebabkan minus 1,320 kerusakan pada masing-masing Ferocious Evil Spirit. Dengan judul Demon Hunter si Feng yang dilengkapi, Ferocious Evil Spirit hanya memiliki maksimum 4500 HP, dan serangan ini langsung menghancurkan sepertiga dari HP mereka. Karena menggunakan granat frost menengah untuk pertama kalinya, itu mencapai efek maksimum.
Ketika digunakan di waktu berikutnya, roh-roh jahat ganas ini akan memiliki ketahanan es, sangat mengurangi potensi kerusakan dari granat frost menengah. Mati. Si Feng menghunus pedangnya, kakinya bergerak ke posisi yang tepat sebelum menggunakan Thundering Flash. 3 busur listrik berwarna hijau meliputi roh jahat ganas. Petir flash milik kerusakan sihir tipe petir. Karenanya, kerusakannya meningkat 50% ketika digunakan pada roh jahat ganas. Selain itu, si Feng sudah mencapai level 9. Sementara Abyssal Blade bisa mengabaikan level monster sebanyak 5 level. Pada kenyataannya, roh jahat ganas hanya dianggap 1 tingkat lebih tinggi dari si Feng, dan penindasan tingkat pada si Feng hampir tidak ada. Level 5 Thundering Flash memberikan damage sebesar -176, -230, dan -297 pada monster beku ini. Skill itu juga memberi efek amplifikasi tambahan pada monster, meningkatkan kerusakan yang mereka terima sebesar 30% selama 20 detik berikutnya. Dengan roh-roh jahat ganas tidak dapat bergerak selama 5 detik penuh, si Feng dapat meluncurkan serangan pada mereka secara bebas. Memotong, chop ganda, Earth Splitter. Kerusakan tipe fisik tidak berbeda dengan goresan pada roh jahat ganas ini, dan bahkan Earth Splitter yang terisi penuh menyebabkan tidak lebih dari 100 kerusakan. Saat detik-detik berlalu, es yang menutupi tubuh roh jahat ganas mulai menunjukkan tanda-tanda retak. Hanya sesaat sebelum mereka berjuang bebas dari hukuman penjara. Si Feng melompat ringan. Abyssal Blade terangkat tinggi saat meringkas kekuatan guntur dan api di sekitarnya. Ketika si Feng mendarat di tengah-tengah kelompok roh jahat ganas, ledakan tiba-tiba terjadi. Guntur dan api langsung menelan lingkungan, menyelimuti Ferocious Evil Spirit dan menyebabkan kerusakan lebih dari -500 poin. Hanya dalam beberapa saat, roh jahat ganas semua kehilangan 2/5 dari HP mereka, dan dia memaksa mereka semua ke kondisi pingsan. Karena monster-monster ini adalah elit berlevel tinggi, keadaan pingsan kurang efektif pada mereka, bertahan paling lama 3 detik. Sementara itu, setelah atribut si Feng meningkat pesat, ia menciptakan 12 gambar pedang. Seperti angin kencang, si Feng menyapu roh-roh jahat ganas. Beberapa kerusakan sekitar -30 poin muncul di atas kepala Ferocious Evil Spirits, dengan sesekali -60 poin atau lebih kerusakan. Segera, HP Ferocious Evil Spirits berkurang sedikit lagi. Ketika 3 detik akan berlalu, si Feng melemparkan granat menengah frost lain, mengubah roh-roh jahat ganas ini menjadi patung es lagi. Kali ini, Intermediate Frost Grenade hanya berhasil menyebabkan -860 damage pada monster. Namun, kerusakan sudah cukup untuk mengurangi HP roh-roh jahat ganas ini ke tingkat kritis. Roh-roh jahat ganas ini benar-benar tidak membayangkan orang lemah seperti si Feng begitu kuat. Dalam rentang waktu singkat kurang dari 10 detik, ia berhasil mengirim semuanya di dekat pintu kematian. Setiap roh jahat ganas ini mengungkapkan ekspresi ketakutan. Mereka mulai berjuang keluar dari es dengan sekuat tenaga, hati mereka dipenuhi dengan pikiran untuk melarikan diri. Sayangnya, upaya mereka sia-sia. Ketika detik lain berlalu, si Feng membuang granat es menengah ketiga, mengambil nyawa selusin ditambah roh-roh jahat ganas. Setelah kematian mereka, roh jahat ganas menjatuhkan setumpuk jarahan. Sistem, level 15 roh jahat ganas terbunuh. Perbedaan tingkat 6. EXP yang diperoleh meningkat 600%. Memperoleh 12.000 EXP. Sistem,
Level 15 roh jahat ganas terbunuh. Perbedaan tingkat 6. EXP yang diperoleh meningkat 600%. Memperoleh 12.000 EXP. Sistem, level 15 roh jahat ganas terbunuh. Perbedaan tingkat 6. EXP yang diperoleh meningkat 600%. Memperoleh 12.000 EXP. Serangkaian pemberitahuan muncul di hadapan Si Feng. Segera, bila pengalaman Si Feng naik menjadi 54% dari level 9, mendorongnya lebih dekat ke ambang level 10. Tanpa kepemimpinan roh-roh jahat ganas, naluri roh-roh jahat terkutuklah terhadap daging dan darah segera berkobar. Mereka semua dengan kuat meremas melalui pintu masuk rumah pribadi. Namun, Si Feng dengan cepat berurusan dengan mereka menggunakan Basic Frost Grenades, dan kematian roh terkutuklah meningkatkan pengalamannya menjadi 67% dari level 9. Dalam waktu kurang dari 2 jam, Si Feng naik lebih dari 2 tingkat. Meskipun kecepatan naiknya sangat cepat, uang yang dia habiskan untuk itu sama-sama mencengangkan. Metode leveling seperti itu hanya mungkin bagi seorang Taipan seperti Si Feng. Lagi pula, setiap frost dasar grenade harganya 1 perak, 50 tembaga. Selain fakta bahwa Si Feng telah menggunakan lebih dari 400 Grand Frost dasar, dia juga menggunakan 3 granat frost menengah, yang masing-masing berharga 10 koin perak. Semua dalam semua, Si Feng menghabiskan lebih dari 6 koin emas untuk mencapai kecepatan leveling seperti itu. Jika dikonversi ke kredit, itu akan menjadi lebih dari 60.000 kredit yang dihabiskan untuk upaya ini. Dengan kata lain, setiap tingkat biaya Si Feng lebih dari 30.000 kredit. Bahkan anggota elit masyarakat tidak mampu membayar pengeluaran seperti itu. Setelah itu, Si Feng mengumpulkan tetesan dari monster. Dengan seluruh jalan hantu dibunuh oleh Si Feng, butuh lebih dari setengah jam untuk mengumpulkan semua jarahan yang dijatuhkan. Membuat perhitungan kasar, Si Feng menemukan bahwa dia sebenarnya tidak rugi. Sebaliknya, ia mendapat untung dari petualangannya ini. Si Feng mengambil total 1 emas, 32 perak. Di antara jarahan, ada juga lebih dari 3.000 ini Spirit Essences, lebih dari 10 buku keterampilan untuk berbagai kelas, puluhan keping level 12 dan level 13 Common Equipment. Lebih dari 20 keping level 10 dan di atas equipment bronze, dan 2 keping level 15 peralatan besi misterius. Sedangkan untuk 2 potong peralatan misterius besi, satu adalah baju kain level 15 untuk penyihir, dan yang lainnya adalah kapak besar level 15 2 tangan. Di antara keduanya, senjata itu yang paling berharga. Kaos mage bisa dijual seharga lebih dari 1 koin emas, sedangkan kapak besar akan menjual setidaknya 2 koin emas. Adapun peralatan perunggu, masing-masing bagian akan menjual setidaknya 20 koin perak. Keuntungan Si Feng hanya melalui atap. Tempat ini sangat menguntungkan. Aku akan membawa Blackie dan yang lainnya untuk naik level di masa depan. Si Feng merasa ini adalah lokasi yang optimal. Belum lagi fakta bahwa ia mendapat untung terlepas dari semua uang yang dihabiskannya. Levelnya juga meningkat dalam sekejap, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Namun, dia masih membutuhkan waktu sebelum mengambil keputusan. Saat ini, dia perlu membiarkan yang lain perlahan membiasakan diri dengan metode pertempuran di domain dewa yang baru berkembang. Jika mereka hanya bergantung pada Frost Grenades untuk naik level, teknik mereka tidak akan pernah membaik. Setelah membersihkan hantu dari seluruh jalan, Si Feng dengan mudah tiba di alun-alun pusat kota 100 hantu.
Meskipun tidak ada lagi hantu yang tersisa di jalan, alun-alun pusat masih padat bahkan dengan jumlah yang lebih besar dari sebelumnya. Sementara itu, di tengah alun-alun, nyala api biru samar menyala terang di atas air mancur, memancarkan cahaya biru tua. Api ini adalah api iblis biru es, dan saat ini dijaga oleh roh-roh jahat ganas. Selain itu, ada seorang ksatria, yang mengenakan baju besi hitam, berdiri di antara roh-roh jahat ganas. Ksatria membawa pedang besar berwarna perak di punggungnya, dan kedua matanya memancarkan cahaya hijau saat berdiri dengan tenang di samping. Semua hantu di sekitar ksatria ini memperlakukannya dengan hormat, menunggu perintahnya. Sifat ksatria ini berbeda dari hantu lainnya. Seluruh tubuhnya hanyalah kerangka yang diselimuti oleh api biru pudar. Panas yang dihasilkan oleh api itu menyebabkan tanah di sekitarnya mengering dan pecah. Ghost Rider, peringkat kepala suku, level 15. HP 100.000 per 100.000. Seperti yang diharapkan, itu sangat kuat. Tidak heran Glorious Light kehilangan beberapa ratus pemain elit mereka setelah bertarung dengan Ghost Rider. Hanya dengan melihatnya, si Feng tahu itu tidak mungkin baginya untuk memiliki konfrontasi langsung dengan Ghost Rider. Tanpa beberapa ratus pemain elit, itu adalah tugas yang mustahil untuk membunuh Ghost Rider. Selain itu, ada juga ribuan roh jahat terkutuk dan roh jahat ganas yang hadir.